SM Store, amanah dalam muamalah. At-Tauhid Al-Muyassar. Al-Muyassar itu apa artinya? Iya, yang mudah gitu ya. Jadi kenapa kok kitab ini dinamakan At-Tauhid Al-Muyassar? Kalau kita bandingkan dengan kitab Tauhid ini tidak menjelaskan poin Tauhid itu yang lebar, tapi dia seperti ringkasan. Ya, kitab yang seperti ringkasan yang isinya ini adalah poin-poin penting yang biasa kita pelajari dalam ilmu Tauhid, sehingga penjelasannya tidak panjang lebar. Kalau antum lihat di daftar isinya, antum akan menemukan pembahasan hampir seluruh pembahasan Tauhid di dalam kitab ini, mulai dari pengertian Tauhid, pembagiannya, kemudian pentingnya Tauhid dan keutamaannya, kemudian pembahasan kalimat La ilaha illallah, pembahasan kalimat syahadat Muhammad Rasulullah, mengenai syirik, jenis-jenisnya, ya contoh-contohnya, kemudian sejarah kesyirikan, kemudian bahaya syirik, pembatal keislaman, ya, kufur terhadap tauhid, kemudian al-usulul tsalatsa, pokok yang 3, kekufuran, nifak, wala' wal bara', pembagian manusia dalam wala' wal bara', kemudian makna daripada Islam, iman, ihsan, kemudian hubungan antara semua itu, kemudian beribadah, kaidah-kaidah penting dalam tauhid ibadah, kemudian berkenaan dengan ibadah-ibadah hati, termasuk di sini juga ada hal-hal yang berkaitan dengan ruqyah, at-tamaim, at-tabarruk, kemudian kaidah-kaidah penting dalam bab tentang sebab-sebab, dan ini juga berkaitan dengan tauhid dan hal-hal yang lainnya. Kalau antum melihat ini ya kayak poin-poin yang mesti ada dalam kitab-kitab tauhid, namun dalam kitab ini lebih diterangkan secara ringkas, ya. Disampaikan oleh penulis dengan penyampaian berkaitan dengan poin-poin pentingnya saja, sehingga kalau kita menguasai ya kitab Tauhid Muyassar ini, kita menguasai ringkasan untuk seluruh kitab-kitab Tauhid, ya. Nah, kita masuk pada halaman yang ke-7, ya, langsung saja kita tidak baca muqaddimahnya. Ta'rifut tauhidi. Ta'rifut tauhid. Ta'rif itu apa? Ta'rif itu pengertian. Iya, pengertian. Ta'rif pengertian at-tauhid, yaitu tauhid. Kalau kita bicara mengenai satu istilah dalam agama, itu mesti pengertiannya bahasa dan secara istilah syariat. Pengertian tauhid fil lughati, fil lughah dalam bahasa. Jadi kata tauhid itu dalam bahasa Arab adalah masdaru wahhada yuwahhidu syai'a. Masdaru wahhada yuwahhidu asy-syai'a. Idza ja'alahu wahidan. Idza ja'alahu wahidan. Masdaru wahhada yuwahhidu syai'a idza ja'alahu wahidan. Apa makna masdar itu? Masdar itu kalau untuk memudahkan kita ya dalam memahami istilah masdar dalam bahasa Arab, masdar itu artinya adalah kata asal dalam bahasa Arab. Ya, kata asal dalam bahasa Arab. Atau kita katakan kata kerja yang dibendakan, itu juga bisa. Itu istilah saya sendiri ya, untuk memudahkan. Atau kata yang tidak terikat waktu, itu juga bisa. Karena masdar itu termasuk bagian daripada isim. Isim itu kata yang tidak terikat dengan waktu ketika penggunaannya. Jadi tauhid itu masdar dari kata wahhada yuwahhidu. Kata kerjanya wahhada yuwahhidu ini.
Ini kata kerjanya. Kata yang terikat dengan waktunya wahada yuwahidu. Sedangkan kata yang tidak terikat dengan waktu itu tauhid. Jadi apa artinya tauhid? Tauhid ya wahada yuwahidu itu. Nah gitu. Nah sedangkan wahada yuwahidu syai'a, wahada yuwahidu syai'a itu artinya idza ja'alahu wahidan. Idza ja'alahu wahidan. Idza ketika ja'ala seseorang menjadikan, ketika seseorang menjadikan hu ini untuk asyai'a, ya, sesuatu. Ketika seseorang menjadikan sesuatu itu wahidan, satu, menjadi satu. Jadi makna tauhid secara bahasa itu artinya menjadikan sesuatu itu menjadi hanya satu. Itu namanya tauhid. Nah, kita akan bisa memahami makna tauhid dengan benar jika kita masuk pada contoh kalimatnya. Nah, contoh kalimatnya ini disebut di sini dengan mithalun, misal, contoh. Idza qulta, idza jika, qulta kau berkata, jika idza qulta jika kau berkata, la yakhruju minal baiti, la yakhruju minal baiti ahadun illa Muhammadun, la yakhruju minal baiti ahadun illa Muhammadun. Artinya la yakhruju tidak keluar minal baiti dari rumah ahadun seorang pun. La yakhruju tidak keluar minal baiti dari rumah ahadun seorang pun illa Muhammadun kecuali Muhammad. La yakhruju minal baiti ahadun illa Muhammadun, tidak keluar dari rumah seorang pun kecuali Muhammad. Kemudian ya bawahnya takunu wahatta Muhammadan bil khuruji minal baiti. Takunu wahadta gitu ya. Dalnya disukun, taknya di fathah. Wahadta Muhammadan. Takunu wahadta Muhammadan bil khuruji minal baiti. Takunu wahadta Muhammadan bil khuruji minal baiti. Jadi takunu wahadta Muhammadan itu maknanya adalah engkau telah menjadikan Muhammad satu-satunya. Takunu wahadta Muhammadan, ya. Takunu adalah engkau, wahadta telah menjadikan satu-satunya, ya, atau Muhammad satu-satunya gitu ya. Wahadta Muhammadan, engkau telah menjadikan satu-satunya, ya, Muhammad bil khuruj, keluar, ya, keluar minal baiti dari rumah. Jadi kau telah menjadikan Muhammad itu satu-satunya yang keluar dari rumah. Jadi kata wahadta Muhammadan bil khuruji minal bait, ada wahad itu wahada yuwahidu. Ya, kau telah menjadikan satu-satunya, ya, Muhammad itu yang keluar dari rumah, tidak yang lainnya. Itu makna dari kata yang di atas tadi, la yakhruju minal baiti ahadun illa Muhammadun. Jadi kalau kita perhatikan kalimat ini ya, ini
La yakhruju minal baiti ahadun illa Muhammadun. Jadi ketika kita mengatakan ini la yakhruju, tidak keluar, minal baiti, dari rumah, ahadun, seorang pun, illa Muhammadun, berarti kita telah apa? Menjadikan Muhammad itu satu-satunya, ya, wahatta Muhammadan bil khuruji minal baiti. Wahatta, engkau telah menjadikan Muhammad satu-satunya. Engkau telah gini saja, menjadikan Muhammad satu-satunya orang, gitu ya, satu-satunya orang bil khuruji, yang keluar, minal baiti, dari rumah. Nah, ini yang kita lihat di sini. Tapi di sini antum juga perhatikan contohnya, ya. Contoh kalimat ini. Antum perhatikan di sini ada huruf la, di sini ada illa. Ada enggak keserupaan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah? Ada enggak? Coba kita lihat, ya. La ilaha illallah. Nah, di sini ada ilah, gitu ya. Ada ilah. Sehingga kita la ilaha illallah itu berarti wahatta, engkau telah menjadikan Allah, gitu ya. Apa? Ilahan, gitu. Ilahan begitu saja. Nah, wahattallaha ilahan. Engkau telah menjadikan Allah ilah, yang disembah, sebagai ilah, sebagai Tuhan yang disembah. Atau bisa ditulis wahattallaha bi ilahin, bisa. Engkau menjadikan satu-satunya, ya Allah, satu-satunya ilah, sesembahan. Jadi kata wahada yuwahidu itu menjadikan sesuatu menjadi satu. Dan seringnya, ya, suatu kalimat itu memiliki makna tauhid, menjadikan sesuatu menjadi satu, itu mesti ada peniadaan, kemudian apa? Penetapan. An-nafyu wal itsbat. Peniadaan dan penetapan. Kata la yakhruju tadi bisa kita maknakan dengan, atau kita ganti dengan kata la yakhruj, gitu ya. Boleh. La-nya di sini bisa la nafiyah, la yang meniadakan, atau la nahiyah, atau la larangan. Kalau la yakhruju berarti itu meniadakan. Ya, meniadakan seorang pun selain Muhammad yang keluar dari rumah. Tapi kalau misalnya saya ganti la yakhrujunya jadi la yakhruj, jimnya itu disukun, la yakhruj, jangan keluar dari rumah seorang pun
kecuali Muhammad. Maka la-nya itu berarti menjadi la, namanya la nahiyah, la yang melarang gitu ya, melarang. Jadi boleh di situ dibaca la yakhruju, boleh ya la yakhruj. Tapi kita di sini baca la yakhruju dulu karena nanti di bawah kita akan baca la yakum, bukan la yakumu tapi la yakum, itu mesti disukun. Wa idza qulta, dan jika kau berkata la yakum, nah ini kalau tadi di atas la yakhruju ya, yang bawah kita sukun la yakum dari kata qoma yakumu gitu ya. La yakum minal majlisi, la yakum minal majlisi ahadun, la yakum minal majlisi ahadun illa itu illanya kan antum kasih tasydid ya, illa Khalidun faqat, la yakum minal majlisi ahadun illa Khalidun faqat. La yakum, jangan. Nah ini artinya la yakum ini jangan. Kalau la yang di atas tadi la yakhruju, tidak gitu ya. Tapi kalau la yang di bawah ini la yakum, ini maknanya apa? Jangan. La yakum, jangan berdiri. Jangan berdiri. Minal majlisi, dari majelis, dari tempat duduk gitu ya. Ahadun, seorang pun. Illa Khalidun faqat, illa kecuali Khalid faqat, Khalid saja. Maka takunu qad wahatta Khalidan bil qiyami minal majlisi. Ya, sungguh engkau telah menjadikan Khalid itu satu-satunya yang berdiri dari majelis gitu ya. Jadi kata wahada yuwahid itu menjadikan sesuatu menjadi satu-satunya itu saja. Nah itu makna dari tauhid. Menjadikan sesuatu hanya menjadi satu-satunya yang tidak ada selainnya. Itu makna dari kata tauhid menurut istilah bahasa. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Tidak ada pertanyaan ya? Tidak ada pertanyaan itu karena antum faham atau tidak faham? Saya nggak paham ya. Kalau tidak paham resiko ditanggung sendiri karena tidak bertanya. Nah, kemudian masuk fi syar'i, dalam pengertian syariat. Dalam pengertian syariat, para ulama itu menyebutkan makna tauhid itu biasanya itu dengan dua makna. Dan di sini disebutkan makna yang pertama, dan ini merupakan makna yang paling lengkap. Dalam istilah syariat disebutkan makna tauhid adalah ifradullahi ta'ala. Ifradullahi ta'ala. Ifrad itu artinya adalah mengesahkan Allah. Ifradullah, mengesahkan Allah Ta'ala. Jadi menjadikan Allah itu hanya satu-satunya. Nah gitu. Itu kata ifradullah, hampir sama dengan tauhid. Ifradullahi Ta'ala bi ar-rububiyati, mengesahkan Allah Ta'ala atau menjadikan Allah Ta'ala satu-satunya bir-rububiyati, di dalam apa? Rububiyah. Nanti kita akan bahas apa itu rububiyah, uluhiyah, dan al-asma' was sifat. Wal uluhiyati, dan uluhiyah. Wal asma'i was sifati, dan dalam asma' was sifat. Jadi menjadikan Allah Ta'ala itu satu-satunya dalam hal rububiyah, uluhiyah, dan asma' was sifat. Itu makna yang pertama, dan ini makna yang mencakup seluruh bagian-bagian tauhid.
Namun ada juga makna yang kedua yang juga sering para ulama mengartikan istilah tauhid secara syariat itu dengan makna ifradullahi ta'ala bil ibadati. Ifradullahi ta'ala bil ibadati. Jadi kalau makna ifradullahi ta'ala bil ibadati itu lebih penekanannya pada tauhid apa? Al-uluhiyah. Ya. Tapi ini yang sering disampaikan para ulama ketika menyebutkan tauhid secara mutlak, maka mereka sering juga mengartikan tauhidullah dengan ifradullahi ta'ala bil ibadah. Nah, kemudian halaman yang berikutnya. Aqsamut tauhidi. Aqsam itu artinya pembagian-pembagian atau bagian-bagian bisa. At-tauhid, tauhid. Pembagian-pembagian tauhid. Yang qasimut tauhidu yanqasimut tauhidu yanqasimu artinya apa? Terbagi. At-tauhidu tauhid terbagi tauhid ila kepada salasati aqsamin salasati aqsamin ila salasati aqsamin kepada 3 bagian. Terbagi at-tauhidu tauhid kepada 3 bagian. Jadi tauhid itu terbagi menjadi 3 bagian. Dan pembagian yang 3 ini merupakan pembagian yang terperinci dibandingkan dengan pembagian yang diberikan para ulama terhadap tauhid dengan 2 pembagian. Ya, menjadi 2 bagian. Karena sering para ulama itu membagi tauhid itu ada yang menjadi 2, ada yang menjadi 3. Kalau menjadi 2 itu apa pembagiannya? Yang paling mudah ya, dan ini memiliki makna yang sama dengan pembagian tauhid yang 2 yang dengan istilah yang lain. Ada penghapus enggak? Tidak ada. Oh, tisu. Mana tisu? Oh, ini. Gimana? Oh, antum, fadhal. Oh, silakan. Ini sudah ya? Ditulis enggak? Enggak usah kan? Yang paling mudah ini ya, ada macam-macam para ulama memberikan istilah bahwa tauhid itu terbagi menjadi 2. Cuman yang paling gampang itu begini. Tauhidul ilmi dengan tauhidul amali. Ini pembagian tauhid yang 2 yang paling mudah untuk dihafal ya. Ada macam-macam, ada tauhidul ma'rifah wal itsbat, ada tauhid al-amal wat talab dan seterusnya, macam-macam ya. Banyak pengertian, cuman banyak istilah. Cuman di sini yang paling gampang itu ini ya. Pembagian tauhid yang 2 itu disebut dengan ini. Tauhid terbagi menjadi 2. Tauhidul ilmi itu mencakup
tauhidur rububiyati dan tauhid al-asma was sifat. Sedangkan tauhidul amal yaitu tauhid al-uluhiyah. Kenapa ini disebut tauhidul ilmi, ya tauhid rububiyah sama tauhidul asma wa sifat? Karena ini semuanya mengenai apa? Mengenai al-iman wal yaqin. Mengenai keimanan dan keyakinan. Ya. Jadi para ulama itu sering menyebutkan ya bahwa tauhid itu wajib untuk diwujudkan ilman wa amalan. Maksudnya ilman itu artinya perwujudannya berupa keimanan dan keyakinan dalam hati. Wa amalan itu perwujudannya adalah terwujud dalam amal ibadah. Nah, dikatakan dia al-amal karena apa? Karena adanya al-ibadah. Pelaksanaan ibadah. Nah, pembagian tauhid ini itu dihasilkan dari yang namanya al-istiqra. Al-istiqra. Jadi pembagian tauhid itu ya taqsimut tauhid ya. Taqsimut tauhid ila thalathatin au ila ya kepada 3 atau 2 gitu ya. Ila qismaini misalnya. Itu dihasilkan dari apa? Dari at-tatabbu'u wal istiqra. Apa artinya at-tatabbu' wal istiqra? Itu kalau bahasa kita lebih gampangnya, jadi pembagian tauhid entah itu menjadi 2 atau menjadi 3 atau menjadi beberapa misal gitu ya. Itu melalui at-tatabbu' wal istiqra, itu artinya adalah melalui analisa, penganalisaan terhadap apa? Terhadap nas, terhadap dalil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Karena dalam Al-Qur'an atau dalam hadis Nabi ketika berbicara mengenai keesaan Allah, itu selalu mengandung pembagian-pembagian tauhid itu ya, mengandung pembagian-pembagian tauhid tersebut. Sehingga dalam rangka untuk memberikan kemudahan dalam menjelaskan kepada umat tentang rincian daripada kandungan tauhid, maka para ulama kemudian membagi tauhid itu menjadi beberapa bagian sesuai dengan apa yang dikandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah ya. Seperti contohnya kalau kita membaca suratul Fatihah. Dalam suratul Fatihah katakanlah kita mulai dari alhamdulillahirabbil alamin sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita sudah dapat berapa di situ tauhid? Pertama Allah mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Di situ Allah menyebutkan dirinya sebagai Rabb. Maka ini erat kaitannya dengan tauhid apa? Ar-rububiyah. Terus kemudian Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahmanur Rahim. 2 nama Allah Subhanahu wa taala masuk dalam kategori tauhid al-asma was sifat. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki itu termasuk daripada bisa dimaknakan di situ dimasukkan tauhid rububiyah, juga bisa masuk tauhid al-asma was sifat karena kata Malik ini adalah as-sifat.
Sifat untuk Allah bahwa Allah adalah penguasa pada hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Tauhid apa? Tauhid al-uluhiyah, tauhid ibadah, ya. Tauhid al-uluhiyah atau tauhidul ibadah. Nah, sehingga di sini ketika kita berbicara mengenai tauhid itu tidak pernah lepas dari tiga unsur tauhid ini. Nah, sehingga dalam memberikan penjelasan kepada umat, para ulama ya untuk memberikan kemudahan kepada umat tentang perincian tauhid itu, maka dibagilah tauhid itu dengan beberapa pembagian. Ya, bisa terbagi menjadi dua bagian seperti itu, tauhidul ilmi, yaitu berkenaan dengan mengesahkan Allah dalam hal keimanan dan keyakinan atas apa yang harus diyakini kepada keesaan Allah tersebut, entah itu berkaitan dengan rububiyahnya, perbuatannya, atau berkaitan dengan nama dan sifat-sifatnya, atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal apa? Amal seorang hamba kepadanya, ibadah seorang hamba kepadanya, sehingga disebut dengan tauhid al-amal, atau dengan istilah yang lain disebut dengan tauhid al-uluhiyah atau tauhidul ibadah. Ada juga yang membagi tauhid itu menjadi tiga, dan ini lebih terperinci lagi, yaitu adanya tauhid ar-rububiyah, kemudian tauhid al-uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Dan di sini dipilih oleh penulis dengan tiga bagian. Yang pertama tauhidur rububiyah, yang kedua tauhidul uluhiyah, dan yang ketiga adalah tauhidul asma'i was sifat. Jadi semua ya pembagian tauhid itu adalah dihasilkan dari apa? At-tatabbu'u wal istiqra'. Analisa dan penelitian para ulama terhadap dalil-dalil di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, terutama yang membicarakan tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa pembagian tauhid menjadi tiga itu sama dengan trinitasnya orang-orang Nasrani, maka ini sangat jauh sekali. Perbedaannya sangat jelas. Kenapa? Karena kalau tauhid terbagi menjadi tiga, itu semuanya menjelaskan tentang apa? Keesaan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Zatnya yang dibicarakan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau trinitas itu memang benar-benar menjadi ya tiga oknum. Ya, Tuhan itu dibagi oleh mereka menjadi tiga unsur, tiga oknum, yaitu unsur Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Rohul Kudus, kan begitu. Nah, sehingga ini sangat berbeda sekali dengan pembagian yang diberikan oleh para ulama terhadap tauhid, yaitu pembagian menjadi tiga bagian. Ini sama dengan kalau kita berbicara mengenai rukun dan syarat dalam suatu ibadah. Para ulama untuk memberikan kemudahan kepada umat, mana itu rukun, mana itu syarat yang wajib, mana itu sunnahnya, misalnya dalam sholat ya, mana itu rukunnya sholat, mana itu syaratnya sholat, mana itu wajibatus sholat, wajib-wajibnya sholat, mana itu sunnah-sunnahnya sholat. Nah, ini para ulama membaginya. Tapi para ulama tidak membagi sholat itu ada rukun, bagian rukun dan seterusnya, itu tidak menunjukkan apa? Pembagian sholat yang berbeda-beda, enggak. Tapi tetap pada satu esensi, yaitu apa? Sholat. Tidak keluar daripada itu. Sama dengan ini, tauhid ini. Tetap dalam satu esensi, yaitu keesaan Allah. Cuman keesaan Allah itu terbagi menjadi tiga. Keesaan dalam hal perbuatannya, keesaan dalam hal nama dan sifat-sifatnya, keesaan dalam persembahan ibadah hamba kepadanya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Di sini ada tabel. Sebelum tabel itu kita baca tulisan di atas itu, wa ilaika ta'rifu kulli qismin minha. Wa ilaika ta'rifu kulli qismin minha ma'a bayani dalilihi. Wa ilaika ini maksudnya adalah
ya, untukmu gitu ya maksudnya. Ta'rifu kulli qismin minha, ta'rif pengertian, kulli tiap-tiap, qismin bagian. Ta'rifu kulli qismin minha. Minha ay min aqsami tauhid, dari pembagian tauhid. Ya. Qismin pembagian ya. Ta'rifu wa ilaika ta'rifu kulli qismin minha ma'a bayani dalilihi. Pengertian tiap-tiap pembagian darinya, maksudnya dari pembagian tauhid itu, ma'a bayani dalilihi, bersama dengan apa? Menjelaskan dalilnya. Ma'a bayani, ma'a bersama, bayan penjelasan, dalilihi dalilnya. Bersamaan dengan penjelasan dalilnya. Di sini ada 3 kolom ya. Yang pertama nau'ut tauhidi, nau'ut tauhid. Nau'ut tauhid, nau' itu artinya jenis. At-tauhid, tauhid, jenis tauhidnya. Kemudian ta'rifuhu, pengertiannya. Kemudian daliluhu, dalilnya. Nah, di sini tampak sekali ya bagaimana ya 3 pembagian tauhid itu benar-benar bersumber dari dalil. Ya. Jadi dihasilkan dari analisa terhadap dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sini sebutkan dalilnya. Nah, gitu. Nau'ut tauhid, jenis tauhidnya tauhidur rububiyah, tauhid ar-rububiyah. Ta'rifuhu, pengertiannya, ifradullahi azza wa jalla bi al-khalqi wal mulki wat tadbiri. Ifradullahi azza wa jalla bil khalqi wal mulki wat tadbiri. Ifradullah azza wa jal, ifradullah, mengesahkan Allah azza wa jal, menjadikan Allah azza wa jalla satu-satunya ya. Bil khalqi, dalam apa? Penciptaan, dalam menciptakan. Wal mulki, dan dalam menguasai atau merajai, bisa gitu ya. Wat tadbiri, dan mengatur. Au naqulu huwa, au atau naqulu, ya kita mengatakan, huwa, dia, yaitu tauhid ar-rububiyah adalah ifradullahi azza wa jalla bi af'alihi, mengesahkan Allah azza wa jalla dalam perbuatan-perbuatannya. Jadi al-khalqu wal mulku wat tadbiru, mencipta, menguasai, mengatur, itu semuanya adalah perbuatan Allah, perbuatan Allah. Yang mana kita mengesahkan Allah dalam seluruh perbuatannya ini, sehingga tidak ada sekutu yang membantu Allah dalam melakukan semua itu. Dan tidak ada satupun yang selain Allah yang mampu menandingi dalam perbuatan-perbuatan Allah ini. Baik itu dalam mencipta, menguasai maupun mengatur. Jadi pembagian perbuatan Allah menjadi 3 di sini, menciptakan, menguasai, dan mengatur. Itu yang pertama ya. Yang pertama adalah cakupan dalam makna Rabb. Jadi makna Rabb itu adalah mencipta, mengatur, dan mencipta, menguasai, dan mengatur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pembagian al-khalq wal mulk wa tadbir, sebagai pembagian dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian daripada apa? Meringkas ya, meringkas bahwa semua perbuatan Allah itu kalau diringkas itu ya mencakup 3 hal ini, menciptakan, menguasai, dan mengatur. Ya. Seperti Allah memberikan rezeki kepada makhluknya, berarti dia termasuk bagian apa? Dari penciptaan, penguasaan, pengaturan. Mana? Pengaturan. Allah yang menghidupkan
sesuatu dari yang mati, ya, kemudian keluar dari yang mati itu sesuatu yang hidup, atau sebaliknya, berarti ini termasuk bagian dari al-khalqu, penciptaan. Kemudian Allah lah, ya, yang merajai langit dan bumi, yang menguasai seluruh langit dan bumi beserta apa yang ada di dalamnya, berarti termasuk bagian dari al-mulku. Nah begitu. Ya, sehingga perbuatan Allah Subhanahu wa taala kalau diklasifikasi menjadi golongan klasifikasi besar itu tidak keluar dari 3 hal ini. Yang 3 hal ini menciptakan, menguasai dan mengatur itu semuanya tercakup dalam apa kalimat? Kalimat Rabb. Kalimat Rabb. Makanya kemudian tauhid ini dikategorikan, ya, kategori apa? Tauhid ar-rububiyah, atau dinyatakan sebagai tauhid ar-rububiyah. Nah, dikatakan di sini amtsilatun ala af'alihi, amtsilatun ala af'alihi, contoh-contoh atas perbuatan-perbuatannya, yaitu al-khalqu, menciptakan, war rizqu, dan memberikan rezeki, wal ihya'u, dan menghidupkan, wal imatatu, dan mematikan. Imatah itu mematikan, kalau al-ihya itu menghidupkan. Wa inzalul matari, inzalul matari, inzal itu artinya menurunkan. Al-matar itu hujan, menurunkan hujan. Wa inbatus syajari, dan menumbuhkan pohon. Inbat itu dari kata anbata yunbitu, inbatun atau inbatan, yang artinya adalah menumbuhkan. Wa inbatus syajari, dan menumbuhkan pohon. Wa ghairu dzalika, dan yang lain-lainnya. Tapi kalau kita ringkas semua perbuatan Allah, itu tidak keluar dari tiga poin tadi. Al-khalqu, wal mulku, wat tadbiru. Nah, kemudian dalilnya, dalil dalam Al-Quran Al-Karim di sini, ya. Allah berfirman, ala lahul khalqu wal amru, ala lahul khalqu wal amru, ketahuilah bagi Allah sajalah al-khalqu wal amru, mencipta dan memerintah, atau memutuskan bisa. Al-amru itu maknanya memerintah atau memutuskan. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang mencipta dan memutuskan suatu peristiwa atau suatu perkara. Dan al-khalqu wal amru ini termasuk bagian daripada al-af'al, perbuatan-perbuatan. Kemudian walillahi mulkus samawati wal ard. Di situ ada surat apa gitu? Tidak ada. Kenapa? Oh iya. Antum cari sendiri saja ya. Suratnya surat keberapa ini? Walillahi mulkus samawati wal ard, dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Kemudian Allah mengatakan, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun." Qul, katakan wahai Muhammad, siapakah yang telah memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Atau siapakah yang telah menguasai pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mengeluarkan yang mati daripada yang hidup? Wa may yudabbirul amra, dan siapakah yang mengatur segala perkara? Fasayaqulunallah, maka mereka orang-orang musyrik akan mengatakan Allah. Orang-orang musyrik akan mengatakan Allah.
Faqul afala tattaqun, maka katakan kepadanya, afala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidaklah kalian bertakwa kepada Allah. Maknanya tidakkah kalian beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini adalah sebagai hujjah ya, untuk mematahkan argumentasi orang-orang musyrikin ketika mereka menyembah kepada selain Allah, yaitu sesembahan selain Allah itu tidak memiliki andil apapun dalam memberikan rezeki kepada makhluk, dalam menguasai langit, dalam menguasai pendengaran dan penglihatan, serta tidak memiliki kemampuan apapun dalam mengeluarkan yang hidup dari yang mati atau yang sebaliknya, dan tidak pula memiliki andil dalam mengatur segala sesuatu pun. Tapi mengapa kalian wahai orang-orang musyrik menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala tersebut yang tidak memiliki andil apapun bersama Allah dalam mengatur dan menguasai alam semesta ini? Kenapa kemudian justru kamu menyekutukan Allah dengan makhluk-makhluk tersebut? Kemudian selanjutnya jenis tauhid yaitu tauhid al-uluhiyah, wa yusamma, dan juga dinamakan tauhidul ibadah, tauhid ibadah. Huwa ifradullahi azza wa jalla bi af'alil ibad. Dia adalah mengesahkan Allah azza wa jalla dalam perbuatan-perbuatan hamba. Al-ibad itu jamak untuk kata al-abdu, yang artinya hamba-hamba. Jadi makna tauhidul uluhiyah atau tauhidul ibadah itu maknanya adalah mengesahkan Allah azza wa jalla dalam perbuatan seluruh hamba kepadanya. Amthilatun, contohnya kas-salati, seperti melakukan salat, wasiyami, dan melakukan puasa, wal hajj, dan melakukan haji. Wat tawakkuli wan nuzuri wal khaufi wal raja'i wal mahabbati wa ghairi dzalik. Dan tawakal serta bernazar, kemudian merasa khauf, takut, merasa berharap, merasa cinta, dan yang lain-lainnya, itu semuanya harus dipersembahkan hanya kepada Allah azza wa jalla. Dalilnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, dan tidaklah aku telah ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kemudian Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian yang berikutnya, ayat yang berikutnya, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami telah mengutus dari sebelum engkau min rasulin, dari seorang rasul, illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana fa'buduni, bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan sebenarnya selain aku, fa'buduni, maka adalah kalian menyembahku, maka adalah kalian menyembahku. Kemudian tauhidul asma wa sifat, jenis tauhid yang ketiga ya. Ta'rifuhu, pengertiannya,
huwa an yusifallaha gitu ya. An yusifallaha, dia adalah an yusifallaha, yaitu seseorang mensifati Allah ya. Kalau dibaca an yusafallahu, itu maknanya Allah disifati. Terserah antum mau pakai an yusifallaha atau an yusafallahu, sama saja. Ya, Allah itu disifati bima wasafa bihi nafsahu, dengan apa yang dia mensifatkan dirinya sendiri. Yaitu Allah disifati dengan apa yang dia mensifati dirinya. Wa bima wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan dengan apa yang rasulnya mensifatinya sallallahu alaihi wasallam. Min sifatil kamali, dari sifat-sifat yang sempurna, wa na'udul jalali, wa nu'udul jalali, dan sifat-sifat yang mulia, min ghairi takyifin, min ghairi takyifin, min ghairi, dengan tanpa takyif. Apa takyif itu? Membagaimanakan, mengkaifiat gitu ya, bahwa sifat Allah itu hakikatnya begini dan begitu. Itu takyif. Wala tamthilin, dan tidak pula melakukan tamthil. Tamthil itu menyerupakannya dengan makhluk. Tamthil, bahwa Allah Subhanahu wa taala hakikat sifatnya sama dengan hakikat sifat makhluknya. Seperti misalnya Allah itu sifat zatnya, misalnya sifat zatnya berupa tangan misalnya, seperti yang Allah sebutkan, itu sama dengan tangan makhluk, itu namanya tamthil. Tapi kalau takyif itu menggambarkan bahwa tangan Allah itu bentuknya begini, yang tidak diterangkan oleh Allah dan Rasulnya mengenai perincian sifat tangannya tersebut. Tapi kalau Allah sebutkan secara terperinci ya, misalnya tentang satu bagian daripada sifat tangan misalnya, seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW bahwa Allah itu memiliki dua tangan, dan dua tangan Allah itu kanan semuanya. Nah begitu ya. Maka wajib bagi kita untuk meyakini bahwa dua tangan Allah itu kanan semuanya. Atau misalnya Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Allah itu memiliki tangan dan memiliki jari jemari. Nah, maka wajib bagi kita menetapkannya sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang adanya jari jemari untuk tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun memvisualisasikan, membagaimanakannya, ini yang tidak diperbolehkan. Ini yang wajib untuk kita serahkan kepada Allah hakikat dari bagaimananya tangan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian wa min ghairi tahrifin wala ta'tilin, dan tanpa tahrif. Tahrif itu mengubah, menyelewengkan maknanya dari makna yang hakiki kepada makna yang lain. Seperti misalnya seseorang ketika mendapati dalam nas, dalam dalil bahwa Allah menyebut dirinya memiliki tangan secara zatnya, ini sifat zatiyah bagi Allah, bahwa Allah memiliki tangan, kemudian dia memalingkan makna tangan yang hakiki kepada makna yang lainnya, bahwa maksud daripada tangan itu artinya adalah kekuasaan dan kekuatan, misal begitu ya. Nah, maka yang seperti ini adalah bentuk tahrif yang dilarang. Tahrif, menyelewengkan makna kepada makna yang lain. Kemudian wala ta'tilin, dan tidak melakukan ta'til. Ta'til itu menolak sifat Allah, menolak sifat
sifat Allah. Nah, kalau kita perhatikan semua bentuk penyimpangan yang terjadi dalam menetapkan sifat-sifat Allah itu kebanyakannya atau hampir semuanya itu terjadi karena sebab satu penyimpangan. Apa itu? Yaitu melakukan yang namanya tamtsil atau tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Oleh karena itu dalam Al-Quran, Anda baca dalam dalilnya ini ya, Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah membicarakan tentang penyimpangan ya yang terjadi di dalam menetapkan sifat-sifat Allah itu adalah berkenaan dengan melakukan yang namanya tamtsil, penyerupaan. Oleh karena itu Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak serupa dengan segala sesuatu apapun. Allah meniadakan adanya tamtsil ya dalam ayat ini. Tapi wa huwas samiul basir. Dan dia adalah Tuhan yang mendengar lagi melihat. Di sini Allah SWT menetapkan sifat bagi dirinya berupa mendengar dan melihat. Nah, maka penyerupaan di sini dengan makhluk hanyalah berkenaan dengan ya penyerupaan yang berkaitan dengan maknanya. Tapi tidak penyerupaan terhadap hakikat dan kaifiatnya, gitu ya. Mendengar, melihat kita tahu ya, makhluk pun juga memiliki sifat mendengar dan melihat. Tapi tentunya mendengar dan melihatnya Allah hakikatnya sangat berbeda dengan mendengar dan melihatnya makhluk. Nah, itu adalah berkaitan dengan penetapan nama dan sifat Allah. Kemudian juga di dalam ayat yang berikutnya Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah itu memiliki nama-nama yang husna. Husna itu maknanya adalah ya yang terbaik. Kebaikannya sudah mencapai pada puncak yang paling tinggi. Sehingga kalau kita menamakan Allah dengan nama-namanya yang husna ini, maka di situ ditetapkan sifat yang terkandung dalam nama itu dengan sifat yang paling tinggi pula. Misalnya kita menyebut Allah itu sebagai Ar-Rahim. Ar-Rahim, Tuhan yang memberikan kasih sayangnya kepada makhluk. Nah, pemberian kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, sifat pemberian kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala ini itu tentu apa? Mencapai pada tingkatan yang paling tinggi. Tentu tidak akan sama antara makhluk memberikan kasih sayangnya kepada makhluk yang lain dengan Allah memberikan kasih sayangnya kepada makhluk yang Allah kehendaki. Itu tidak sama. Ya. Dari sisi tingkatan ya, ketinggian rahmahnya jelas tidak sama. Adapun Allah SWT tingkatan rahmatnya jauh lebih tinggi ya, bahkan pada puncak ketinggian. Fad'uuhu biha, maka hendaklah kalian berdoa ya, menyeru Allah Subhanahu wa taala biha ai bil asmail husna, dengan nama-nama yang terbaik tersebut. Jadi di sini kita bisa mendapatkan faedah bahwa nama-nama Allah yang husna itu adalah digunakan dalam berdoa, bukan digunakan dalam berzikir. Sebagaimana ya sebagian orang itu menganggap bahwa nama-nama Allah yang husna itu bukan hanya untuk berdoa tapi juga untuk berzikir, sehingga ada bacaan-bacaan zikir yang mereka kemudian ulang-ulang dengan menyebut nama-nama Allah SWT. Misalnya ya Allah ya Latif, kemudian ya Alimu ya Khabir misal gitu ya, kemudian ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram dibaca sekian kali sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk pelafatan zikir. Maka ini tidak tepat. Karena dalam ayat Allah mengatakan fad'uuhu biha, berdoalah kalian kepada Allah dengan menyebut nama-nama yang husna tersebut. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan hendaklah kalian meninggalkan, membiarkan orang-orang yang yulhidun, melakukan ilhad, penyimpangan,
fi asma'ihi, di dalam nama-namanya. Penyimpangan nama ini macam-macam bentuknya. Penyimpangan nama ini macam-macam bentuknya. Ada yang menyimpangkan nama Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengambil dari nama Allah Subhanahu wa taala untuk menamakan berhala-berhala yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dilakukan orang-orang musyrikin jahiliyah, ya, ada sebagian keterangan dari para ulama bahwa ya, Manat, berhala Manat itu diambil nama Manat itu dari nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Mannan, yaitu Tuhan yang banyak memberikan karunia. Al-Mannan itu diambil kemudian dibuat bentuk perempuannya, yaitu Al-Manah, Manat gitu ya. Kemudian dinamakan berhala yang disembah selain Allah tersebut dengan nama Manat tersebut. Itu termasuk di antara bentuk ilhad yang dilakukan orang-orang musyrik jahiliyah. Kemudian termasuk bagian daripada ilhad itu adalah diantaranya menolak suatu nama yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan nama itu untuk dirinya. Seperti misalnya orang-orang musyrik jahiliyah dulu pernah menolak satu nama Allah, yaitu Ar-Rahman. Ya, orang musyrik jahiliyah menolak nama Allah Ar-Rahman. Sehingga ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib ketika membuat perjanjian Hudaibiyah itu ya bersama orang musyrikin, di situ Nabi SAW memerintahkan menulis Bismillahirrahmanirrahim. Maka orang musyrik mengatakan, ya, kunna ya la na'lamu ismar rahman. Kami tidak mengetahui makna nama Ar-Rahman. Akhirnya kemudian mereka menolak nama Allah Ar-Rahman ini. Sehingga kemudian diganti kalimat Bismillahirrahmanirrahim dengan Bismika Allahumma, ya, Bismika Allahumma gitu ya. Bismika Allahumma. Diganti dengan kalimat Bismika Allahumma. Nah, ini adalah termasuk bentuk ilhad terhadap nama-nama Allah. Ini ada banyak ya bentuk-bentuk ilhad. Itu diantaranya. Kemudian sayujzauna ma kanu ya'malun. Ya, kelak mereka akan dibalas atas apa yang telah mereka kerjakan dari penyimpangan-penyimpangan mereka terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Yaitu balasan berupa siksaan. Nah, kemudian masuk pada halaman yang ke-9 ya. Insyaallah untuk halaman ke-10 kita baca pada pertemuan berikut. Fawaidun muhimmatun. Fawaidu muhimmatun ya, fawaidu ya, bukan fawaidun. Fawaidu muhimmatun. Fawaid itu jamak untuk kata faidatun. Muhimmatun artinya yang penting. Jadi faidah-faidah yang penting atau pelajaran-pelajaran yang penting. Di sini ada 3 poin penting yang membicarakan tentang kaitannya dengan pembagian tauhid atau berkaitan dengan tauhid itu sendiri. Al-ula, yang pertama, aqsamut tauhidits tsalatsati, aqsamut tauhidits tsalatsati, pembagian-pembagian tauhid yang 3, mutalazimatun. Mutalazimatun. Apa mutalazimah? Mutalazimah itu saling berkaitan atau saling berkonsekuensi satu dengan yang lain. Tidak bisa apa? Terpisahkan. Mutalazimah. Saling melazimi satu dengan yang lainnya. Kullu naw'in minha, setiap satu jenis darinya ya, dari 3 tauhid tadi gitu ya. La yanfaku tidak bisa dipisahkan anil akhari dari yang lain.
Ya, tiap satu jenis dari 3 jenis tauhid itu tidak bisa terpisah dari yang lainnya. Misalnya, ya, tidak mungkin seseorang itu ketika dia mentauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyah, dia beribadah hanya kepada Allah saja. Terus kemudian dia tidak meyakini tauhid rububiyah, nggak mungkin. Seseorang kalau dia hanya beribadah kepada Allah semata, itu tidak mungkin punya keyakinan bahwa yang mencipta di alam semesta ini ada 2, Allah dan yang lain. Tidak mungkin. Kenapa? Karena kalau dia sudah beribadah hanya kepada Allah, berarti dia telah meyakini bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang memiliki keesaan dalam apa? Dalam rububiyah, gitu, dalam rububiyah. Nah, termasuk juga sebaliknya, ketika ada seseorang yang meyakini tauhid al-rububiyah, mengesahkan Allah dalam rububiyahnya, maka tentunya dia berkewajiban untuk menjadi hamba Tuhan yang esa dalam rububiyahnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai seluruh manusia, beribadahlah kalian atau sembahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan makhluk sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kata Ibnu Katsir yang terus dinukil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Al-Usulul Tsalatsa ini, beliau mengatakan al-khaliqu li hadzal asya huwal mustahiqqu lil ibadati. Pencipta segala sesuatu itu dia adalah yang paling berhak untuk diibadahi. Nah, sehingga nggak mungkin akan terpisah tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah, atau sebaliknya tauhid uluhiyah berdiri sendiri tanpa ada didasari oleh tauhid ar-rububiyah. Termasuk juga tidak mungkin seseorang itu meyakini tauhid rububiyah dengan benar kalau dia tidak meyakini tauhid al-asma wa sifat dengan benar. Begitu. Jadi saling mutalazimah, saling melazimi satu dengan yang lainnya. Tidak bisa terpisah dari yang lain. Faman ata binaw'in minha, maka siapa saja yang mendatangkan satu jenis darinya, dari 3 tauhid tadi, walam ya'ti bil akhari, dan tidak mendatangkan yang lain, dia meyakini tauhid ar-rububiyah saja tapi tidak tauhid al-uluhiyah, gitu ya, maka lam yakun muwahhidan. Dia belum menjadi seorang yang mentauhidkan Allah. Oleh karena itu orang musyrik jahiliyah dulu, mereka meyakini tauhid rububiyah tapi mereka tidak mewujudkan konsekuensi tauhid rububiyah dalam tauhid uluhiyah. Yang terjadi apa? Mereka laisa muwahhidan, mereka justru dikategorikan sebagai musyrikan kafiron, musyrik yang kafir. Padahal mereka yakin Allah satu-satunya Tuhan yang mencipta, mengatur dan menguasai seluruh makhluknya. Tapi mereka tidak beribadah hanya kepada Allah semata. Nah, kemudian ats-tsaniyatu yang kedua, anta'lama, hendaklah kau mengetahui, annal kuffara, bahwasanya orang-orang kafir, alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzina yang qatalahum diperangi mereka. Siapa yang memerangi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. Kanu adalah mereka muqirrina, mereka adalah orang yang mengakui, gitu ya, mengakui bitauhid rububiyah, terhadap tauhid ar-rububiyah. Fahum ya'tarifuna, ya, mereka mengakui, gitu ya, bi annallaha, bahwasanya Allah huwal khaliqur raziqu, dia adalah yang mencipta
dan yang memberi rizki. Al-muhyiyul mumitu, al-muhyiyu al-mumitu, yang menghidupkan lagi yang mematikan. An-nafi'ud dharru, an-nafi' yang memberikan manfaat, ad-dharru yang memberi bahaya. Alladzi yudabbiru jami'al umuri, alladzi yudabbiru jami'al umuri, yang mengatur seluruh perkara. Jadi orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah SAW, mereka mengakui tauhid rububiyah ini. Mereka menyatakan bahwa Allah itu pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan, mematikan, yang mendatangkan manfaat dan mendatangkan bahaya, yang mengatur seluruh urusan-urusan makhluknya, gitu ya. Tapi apa? Wa ma adkhalahum dzalika fil islami. Wa ma adkhalahum dzalika fil islam. Namun hal itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Jadi pengakuan mereka, keyakinan mereka kepada tauhid ar-rububiyah itu tidak bisa menjadikan mereka masuk ke dalam Islam, atau tidak mereka dinyatakan sebagai al-muslimun, orang-orang Islam. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala surat Yunus ya, ayat 31. Qul, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin, man yarzuqukum minas sama'i wal ardi, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit maupun dari bumi. Amman yamliku sam'a wal absara, atau siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan. Wa man yukhrijul hayya minal mayyiti, dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Wa yukhrijul mayyita minal hayyi, dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa man yudabbirul amra, dan siapakah yang mengatur segala urusan. Fasayaqulunallah, maka mereka akan mengatakan Allah. Ya, Allah yang mengatur semua itu. Faqul, maka katakan Muhammad kepada mereka, afala tattaqun, ya, tidakkah kalian bertakwa kepadanya? Maksudnya tidak kalian beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyekutukannya dengan sesembahan yang lain. Kemudian ats-tsalitsatu, yang ketiga, tauhidul uluhiyati. Tauhidul uluhiyah huwa maudu'u da'watir rusul. Tauhid al-uluhiyah adalah maudu'u da'watir rusul, jadi tema dakwah para rasul. Jadi semua dakwah para rasul itu adalah tidak keluar dari penyeruan kepada tauhid al-uluhiyah. Li'annahu al-asasul ladzi tubna 'alaihi, li'annahu al-asasul ladzi tubna 'alaihi jami'ul a'mali. Li'annahu, karena ia, tauhid al-uluhiyah ini adalah al-asas, landasan, pondasi, alladzi, yang tubna alaihi, dibangun di atasnya, jami'ul a'mali, semua amal. Nah, karena semua amal itu dibangun di atas tauhid al-uluhiyah ini, maka disebutkan oleh Syekh, wabiduni tahakkukihi, wabiduni, dan biduni, tanpa, gitu ya, dan tanpa tahakkukihi, mewujudkannya, dan tanpa mewujudkannya, atau dan tidak mewujudkannya, gitu ya, la tasihhu jami'ul a'mal, tidak akan sah semua amal. Jadi semua amal yang dibangun di atas asas yang bukan asas tauhid uluhiyah, itu mesti apa? Runtuh bangunannya. Jadi semuanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Fa innahu idza lam yatahaqqaq, fa innahu idza lam yatahaqqaq, disukun ya qafnya, idza lam yatahaqqaq, hasala diddahu wa huwa syirku. Fa innahu idza lam yatahaqqaq, jika tauhid al-uluhiyah itu tidak terwujud atau tidak diwujudkan, maka hasala diddahu, dia akan mendapatkan diddahu, lawan dari tauhid al-uluhiyah. Lawan dari tauhid al-uluhiyah. Wa huwa syirku, yaitu apa? Kesyirikan. Jadi kalau orang itu tidak mewujudkan tauhid uluhiyah, mesti dia terjerumus ke dalam apa? Kesyirikan. Jadi nggak ada orang itu di tengah-tengah antara tauhid dan syirik, nggak ada. Ya, tidak ada. Namanya keadaan tidak muwahhid dan juga tidak musyrik, itu nggak ada. Mesti imma dia muwahhid, imma dia musyrik. Meskipun kadar tauhid dan syiriknya beda-beda ya, ada tauhid, ada yang kadar tauhidnya sempurna, ada yang kadar tauhidnya kurang sempurna, ada kadar syiriknya syirik akbar, ada kadar syiriknya syirik asghar. Tapi kalau seseorang tidak mewujudkan tauhid al-uluhiyah dalam kehidupannya, mesti dia akan mendapat sesuatu yang berlawanan dengan tauhid uluhiyah itu, yaitu kesyirikan. Wal khusumatu bainar rusuli, wal khusumatu bainar rusuli wa umamihim, wa umamihim, wal khusumatu bainar rusuli wa umamihim, wal khusuma, pertentangan ya, al khusuma, pertentangan, perselisihan, permusuhan, bainar rusul, antara para rasul, wa umamihim, dan umat-umat mereka, kana mihwaruha, porosnya gitu ya, poros permusuhan ini, aikana mihwarul khusumah, ya, poros permusuhan antara para rasul dan umat mereka itu adalah hadzat tauhid, mengenai tauhid ini. Itu tauhid apa tadi? Tauhid al-uluhiyah, yaitu berkenaan dengan mengesahkan Allah dalam beribadah kepadanya. Fayajibul inayata bihi, jadi fayajibul insanu al-inayata bihi, maka wajib bagi manusia itu untuk memperhatikannya, memperhatikan tauhid al-uluhiyah. Wa dirasata masailihi, dan wajib untuk mempelajari permasalahan-permasalahannya. Wa fahma usulihi, dan wajib untuk memahami pokok-pokoknya, pokok-pokok tauhid al-uluhiyah. Nah, ini adalah faedah yang penting yang harus diperhatikan manakala kita ya mempelajari ilmu at-tauhid. Insyaallah untuk pertemuan berikut kita masuk pada halaman 10 berkaitan dengan ahamiyatut tauhidi wa fadluhu. Sampai sini ada pertanyaan? Ada 6 menit tersisa sebelum saya keluar dari sini. Ada pertanyaan enggak? Tanya, enggak? Di luar pembahasan ini, ya satu saja kalau ini. Biasanya panjang penjelasan. Nah, iya. 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 Boleh. Enggak apa-apa. Kalau misalnya ada opsi lain, kunci masih bisa dipenuhi, apa asal kunci atau kalau misalnya antum kunci dan antum masih merasa khawatir, sedangkan perasaan khawatir itu mengganggu kekhusyuan sholat,
maka mending di rolling saja jadwalnya. Iya. Sama dengan kalau antum di pabrik perusahaan itu ada security. Apa tidak memungkinkan untuk misalnya buat suatu bentuk pengamanan gitu ya, atau kantor gitu ya, buat suatu bentuk pengamanan untuk semua karyawan sholat di masjid semua. Kan masih memungkinkan, tapi kan tidak benar-benar bisa merasa nyaman dengan itu, merasa aman dengan itu. Sehingga tetap ada security. Jadi tidak apa-apa. Asal jangan itu saja orangnya gitu ya. Di rolling ya, di rolling. Iya. Kalau misalnya tukang ini misalnya diliburkan untuk hari Jumat misalnya, dan tidak tinggal di sini, itu lebih baik. Iya. Kalau bisa ya diajak. Kalau bisa diajak. Ya minimal Jumatan itu ya. Masih ada yang di atas. Kalau Jumatan misalnya sama koordinatornya diajak Jumatan. Kalau sholat 5 waktu mungkin ada alasan bisa sholat di atas gitu ya. Kalau sholat Jumat kan nggak bisa. Mesti harus kayak gitu aja. Diajak saja. Berarti 2 ini. 2 ini terakhir ini. Iya. Iya. Ya kalau dia dewasa terus kemudian dia di atas kekufuran ya kafir dia. Tapi misalnya begini, mungkin pertanyaan antum begini, lebih tepatnya begini. Kalau antum bertanya hanya seperti itu, jelas lah ya, jelas. Artinya kalau dia sudah balik, sudah dewasa, ya dia tetap di atas kekufuran ya kafir, tetap kafir sampai mati. Misalnya dia memilih jalan itu, ya dia kafir, mati kafir. Tapi mungkin pertanyaan begini, kalau misalnya ada anak lahir, orang tuanya kafir, anak ini meninggal sebelum balik, misalnya masih usia TK atau usia SD, tapi belum balik dia, meninggal dunia. Nah, pertanyaannya di sini, nanti di akhirat status anak ini seperti apa nantinya? Nah, itu yang lebih tepat itu, pertanyaan yang lebih pas daripada antum tanya nanti kalau sudah dewasa dia balik dia jadi kafir apa enggak? Ya jelas kafir gitu ya, jelas kafir. Iya ya dia harus mencari agama yang hak yang bagaimana. Selama dia mendengar agama Islam itu ada di sekitar dia, mendengar Nabi Muhammad diutus dengan membawa risalah berupa agama Islam ini, maka wajib bagi dia untuk mempelajari Islam ini dan untuk beriman kepada Rasulullah SAW ini. Ya. Nah, adapun tadi pertanyaan yang saya sampaikan tadi itu para ulama berselisih pendapat. Sebagian mereka mengatakan bahwa anak ini nanti akan diberikan ujian seperti ahlul fatrah. Orang-orang ahlul fatrah atau orang-orang yang tidak terjamah dengan dakwah Islam, yang jauh dari peradaban manusia yang maju misalnya gitu ya, dari jauh di pedalaman misal begitu. Nah, maka keadaan mereka nanti itu akan diuji oleh Allah bersama dengan golongan anak-anak yang mati dari orang-orang kafir ini. Ada yang berpendapat demikian. Namun Allahu a'lam, kalau saya pribadi lebih condong pada pendapat yang dikuatkan oleh banyak para ulama Ahlussunnah, bahwa jika anak itu mati dan belum sampai pada usia baligh, maka anak itu alal fitrah, di atas fitrah, di atas Islam. Berarti dia mati di atas tauhid. Dia tidak masuk neraka. Sebagaimana Nabi mengatakan, kullu mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap anak yang terlahir itu tidaklah terlahir kecuali dalam keadaan fitrah. Makna fitrah ay al-Islam, di atas Islam. Ya. Adapun fa'abawahu yu'awidani au yunassirani au yumajisanihi, maka kedua orang tuanya menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi, itu di saat
dalam proses apa? Pertumbuhannya sampai kepada usia baligh. Disitulah nanti peran orang tua itu mengubah agama fitrahnya itu menjadi agama yang lain yang dianut oleh orang tuanya. Tapi selama dia masih di dalam kondisi belum balik, ya, maka dia masih dikategorikan sebagai anak yang di atas fitrah. Namun perbedaannya gitu ya, jika anak-anak dari kalangan kaum muslimin, orang tua kaum muslimin yang memiliki anak-anak yang belum balik yang meninggal, maka perbedaannya adalah anak-anak ini nanti akan dipertemukan oleh orang tuanya dan bahkan bisa memberi syafaat dengan izin Allah jika orang tuanya sabar. Tapi berbeda dengan kondisi anak-anak yang berasal dari orang tua kafir, maka anak-anak ini tidak lagi memberikan manfaat apapun kepada orang tuanya yang kafir nanti pada hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Naktafi lahuna, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.